Ya, ketemu lagi. Nah, tema kita di sesi ini, karena kita sebagai pendidik, sebagai guru, Kristus itu pusat pembelajaran kita. Ya, bukan buku ini, bukan buku itu, bukan pengarang ini, bukan pengarang itu, bukan orang hebat ini, bukan orang hebat itu. Pusat pembelajaran kita tetap Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak boleh. Jadi kita harus selalu kiblatnya, fokusnya, arahnya tetap melihat Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai belajar, tolong simpan satu hal ini. Saudara, karena tidak ada manusia siapapun di dunia ini yang bisa tahu isi hati manusia lain. Itu tidak. Catat ya. Pikiran kita bisa dibaca oleh orang lain. Maka itu ada istilah telepati. Ya, karena bisa baca pikiran orang. Maka itu kita nggak bisa bohong tentang pikiran karena orang bisa baca. Pernah dengar istilah bahasa tubuh, body language, raya, gestur, ya, itu bisa dibaca juga. Maka itu dalam pengadilan, para hakim, jaksa, pembicara, pengacara harus bisa baca gestur, bahasa tubuh. Nah, yang luar biasa saya belajar, satu-satunya manusia yang tidak pernah bisa bohong secara bahasa tubuh dan bahasa wajah itu adalah anak-anak. Hebat. Siapa pernah melihat ini? Ini buat saya itu sebuah apa ya? Hikmat yang luar biasa. Anak-anak kecil itu nggak bisa bohong. Enggak kok enggak. Ngerti maksudnya? Wajahnya apa? Dia bohong, enggak. Nah, saya ini coba praktek setelah dewasa, kok nggak bisa sejujur itu? Loh, ngerti nggak? Hebat tuh. Bahasa wajah anak-anak itu nggak bisa bohong jujur. Nah, setelah anak-anak itu umur 7 tahun ke atas, nah mulai liciknya keluar seperti kita sekarang. Ya, mata itu pun nggak bisa menipu. Maaf, saya beri contoh. Mata maling itu kelihatan nggak? Lu saya tanya. Kelihatan. Pencuri itu kelihatan dari matanya. Iya. Betul? Betul. Tentara. Ini nggak benar, ini orang nggak benar. Ya toh? Nah, semua itu bisa bohong. Hanya satu nggak bisa, hati. Dan hati ini sangat rahasia. Maka itu sampai hari ini tidak ada manusia lain yang bisa membaca hati manusia yang lain. Saya beri contoh fakta. Kenapa di dunia gak ada hakim yang adil? Hakim yang adil itu kalau bisa baca hati terdakwa. Apa motivasi orang ini berbuat seperti ini? Nah, itu gak ada yang bisa. Seandainya Tuhan memberikan hak kepada semua hakim untuk bisa baca hati terdakwa, itu keren. Maka semua pengadilan di dunia cukup satu kali langsung putus. Karena tahu motivasinya apa. Maka itu karena gak ada hakim, jaksa, penuntut umum, pengacara atau siapa saja yang bisa tahu isi hati orang, maka itu di pengadilan diperlukan saksi. Dengan saksi itu maka hukuman bisa diputus. Dan semua saksi di pengadilan negara mana saja sebelum menjadi saksi harus disumpah bahwa kamu nggak bohong, kamu nggak dusta. Ngerti ya? Nah, hati ini pusat hidup. Nah, tolong catat. Jadi Tuhan memanggil kita dan menilai kita itu sangat ditentukan dengan motivasi. Dengan apa? Motivasi. Nah, tadi Pak Edi sudah banyak bicara. Saya harap catatannya jangan dilupa. Motivasi saudara bergabung dengan pesat,
Motivasi saya suami istri datang ke Papua bukan untuk uang. Ya, awal-awal datang tahun 90 sampai 92, 93. Waktu itu orang-orang di Jayapura, di Wamena bersyukur untuk anugerah Tuhan itu. Ternyata saya sebagai orang pertama di Papua yang menerapkan konsep ini. Dan orang-orang kaget, baik dari pejabat, dari hamba Tuhan, tokoh masyarakat, kaget mereka. Saya bilang begini, orang yang datang ke Papua harus memiliki dua karakter utama ini. Satu, bukan cari duit, itu kan merusak. Kaget mereka waktu saya bicara seperti itu. Jadi orang yang mau datang ke Papua, apalagi kalau dipanggil oleh Tuhan, motivasinya bukan karena uang. Masih ingat ya tadi Pak Edi berapa kali ngomong ini. Nomor 2, orang yang datang ke Papua harus berani siap sakit kena malaria. Makin tuannya kalau ada orang Papua asli masih takut malaria, lah itu di mana? Ya, bahkan penyakit-penyakit yang lain banyak di Papua. Jadi siapapun yang datang ke Papua yang bukan orang Papua miliki mental dan karakter. Aku nggak doyan duit, pasti akan lulus, pasti akan menang. Amin. Yang kedua, tidak takut sakit. Ngeri loh, Papua ini salah satu-satunya daerah di Indonesia yang penyakitnya. Malarianya tinggi, TBC-nya tinggi, AIDS-nya tinggi, aduh mengeri. Gak usah takut. Nah, itu motivasi. Tadi Pak Edo sudah bilang loh, nggak digaji. Sejak pertama kali ditunjuk sebagai ketua Yayasan Pesat sampai hari ini mereka nggak terima gaji. Tahun berapa ya tadi Pak Edo saksi? 9 bulan kami nggak ada uang. Itu saya sampai malu. Itu aneh sekali. Padahal teman saya pengusaha itu banyak. Tapi waktu itu 9 bulan nggak ada persembahan masuk. Coba tanya ya rekan-rekan guru sudah lama di sini. Dan kami bersyukur, istri saya sempat kaget, wah bubar ini sekolah ini bubar. Nggak ada uang. Waktu itu belum ada seperti sekarang ada gaji dari PCC dibantu rutin, dulu nggak ada. Dan kekompakan guru-guru itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu ngalami nggak? Ngalami Wiwin ya, Wiwin ngalami juga. 9 bulan nggak ada persembahan. Itu Ibu Mary almarhumah jadi bendara sampai lari. Kan nggak ada uang, bagaimana? Tapi kesepakatan guru-guru, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak di asrama masih bisa makan. Itu mengharukan sekali. Karena secara fakta, bukan 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan, sampai setahun, tidak ada gaji. Aneh, Tuhan tutup teman-teman saya pengusaha itu untuk tidak mengingat kami di sini. Padahal kalau saya minta mungkin mereka masih bisa. Tapi Tuhan larang, gak usah ya gitu. Sampai guru-guru itu ya, makin tukang yang sudah lama di sini, jadi tukang ojek, jual kue, ngelesin anak, apa saja mereka bisa buat hanya untuk hidup mereka. Wih, waktu itu tahun berapa ya? 2000 ya. Awal masuk tahun milenial baru itu, kami betul luar biasa. Setelah 9 bulan lulus sampai hari ini berkati itu luar biasa. Amin. Maka itu motivasi kita menjadi rekan sekerja Yesus, bukan uang cacat. Walaupun hidup ini perlu uang, tapi jangan saudara melayani di Nabire, di Manokwari hanya karena uang. Jangan. Uang itu letakkan di nomor sekian belas atau sekian puluh. Nomor 1 motivasinya adalah ini. Matius 14 ayat 14. Inilah salah satu ayat yang paling tegas di Alkitab untuk membuat motivasi kita nyata. Dan tetap pusat pembelajaran kita adalah model dan pola Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Ini
Baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Melihat orang banyak, izinkan saya bercerita. Karena ini banyak pertanyaan teman-teman saya, kenapa kamu milih Papua? Saudara, dari awal saya melayani, Tuhan itu selalu memberikan saya rasa keadilan. Yang tadi malam hadir pasti masih ingat, adil. Tuhan sangat murka kalau melihat kita tidak adil. Apa itu keadilan? Seimbang, setara. Adil itu tidak membedakan suku, tidak membedakan ras, tidak membedakan warna kulit. Pokoknya lihat orang banyak. Nah, saya sudah lama mengerti Papua ini sangat tidak adil. Bayangkan, sebuah pulau sebesar ini dan paling kaya di antara semua pulau di dunia, bukan cuma di antara 17.100 pulau di Indonesia, dunia ini paling kaya Papua. Maaf, kenapa rakyatnya miskin? Maka genaplah pepatah dalam bahasa Indonesia, induk ayam mati di lumbung padi. Dan itu tidak adil. Kenapa? Maaf, memang setan yang menguasai Papua ini ingin terus menyengsarakan orang-orang Papua asli. Dan setan berhasil membuat itu. Salah satu cara setan membuat Papua ini hancur. Tolong perhatikan orang Papua asli. Perang suku. Aneh di Papua ini. Sama-sama hitam, sama-sama kritik. Tapi begitu tidak satu bahasa. Itu di hati saudara kita, maaf ya orang Papua asli. Itu bisa timbul itu musuh. Karena nggak sebahasa dengan kita. Ini yang merusak Papua. Nggak ada kerukunan. Sudah begitu meluas lagi. Masih dengar istilah orang pantai, orang gunung. Itu menyedihkan lagi. Mau jadi apa kalau nggak ada keadilan di Papua? Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Maaf ya orang-orang Papua asli yang masih menyalahkan pendatang, jangan salah. Tahun 88 ketika sidang MPR keberapa itu masih zaman Pak Harto. Waktu itu Menteri Habibie membuat keputusan yang luar biasa. Kawasan IBT tahun 88 ini, saya masih ingat. Apa itu IBT? Indonesia bagian timur. Dan itu menunjuk pada Papua. Nah, mulai tahun itu Papua ini terbuka. Kenapa terbuka? Nah ini, salah seorang saudara kalian, anak saya waktu itu kuliah di Bremen, Jerman. Itu dipanggil oleh Pak Habibie. Dan saya kaget. Ternyata Pak Habibie dengan timnya sudah membuat sebuah wilayah kota baru di Memberamo. Itu tahun 88. Kenapa milih Memberamo? Tahun itu para negara maju, negara industri dunia yang ada sekian belas hampir 20 itu mengadakan rapat cuma satu tujuan. Kita percaya di 20 tahun yang akan datang dunia akan mengalami sebuah revolusi industri yang besar sekali. Maka kita perlu sebuah lokasi di dunia ini yang memenuhi 4 kriteria ini. Catat itu. 1, sebuah wilayah yang mempunyai sumber daya listrik dari air sehingga tidak menggunakan energi fosil, minyak, gas, semuanya itu. Di mana itu? Nomor 2, wilayah itu harus penduduknya per 1 km persegi itu cuma diisi paling tidak 10 orang.
daerah mana. Nomor 3, di wilayah itu harus jauh dari pulau-pulau lain, dari pusat penduduk. Kalau bisa begitu keluar langsung luas, ya, udara nggak terganggu dengan tetangga, laut luas semuanya. Nah, yang keempat, harus cari yang strategis, yang dari sana, dari situ, dari sono, itu semuanya bisa strategis nanti. Nah, sekian lama mereka meneliti lewat satelit. Kaget. Ternyata wilayah itu ada di Papua. Mamberamo. Mamberamo itu sungai terpanjang di Indonesia. Panjangnya Mamberamo hampir 900 km, cari aja di Google. Dan waktu itu negara-negara industri sudah menghitung waktu itu. Kalau air sungai Mamberamo diolah jadi tenaga listrik tahun itu kekuatannya 16 kali tenaga listrik Arab Saudi untuk mengelola minyak. Dan Mamberamo ternyata luas wilayahnya per 1 km persegi cuma 4 orang. Dan coba lihat peta, begitu ke utara, lautan Pasifik yang jauh dari pulau-pulau lain, betul nggak? Luar biasa. Nah, jadi 4 kriteria itu ada di Papua. Maka itu langsung Pak Soeharto, presiden waktu itu, menetapkan Habibie untuk mengelola. Jadi Papua, saya lihat gambarnya, wih, gedung-gedung pencakar langit akan dibangun di situ. Pelabuhan laut, bandar udara yang rupanya belum waktu Tuhan, tapi tetap masih jadi incaran, sehingga Mamberamo itu akan jadi international industrial estate, artinya pusat industri dunia. Luar biasa. Nah, sejak itu orang-orang datang ke Papua. Pendatang-pendatang baru masuk, sebelumnya enggak. Nah, maaf ya, saya kembali. Nah, ternyata orang-orang Papua asli terbentur dengan pendatang, karena mereka belum setahun sudah punya mobil. Karena orang pendatang ini lebih rajin. Maaf ya, orang Papua asli, jangan marah. Ini faktanya. Nah, saudara, maka untuk itulah kita datang untuk memeratakan keadilan. Ternyata salah satu penyebab kenapa orang-orang Papua tetap miskin sampai hari ini, karena belum ada wadah pendidikan yang mampu membuat orang Papua menjadi tuan di tanahnya sendiri. Sehingga orang Papua selalu tertinggal. Lewat pendidikan lah. Nah, ini motivasi. Terjemahan yang lain. Jadi setiap kali kita melihat orang begitu banyak, muncul apa di hati kita? Ini terjemahan apa? BS. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu Yesus turun dari perahu dan Melihat orang banyak itu, ia kasihan kepada mereka, lalu ia menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. Saya beri contoh. Saudara kenal seorang pengusaha sepatu, dan sepatu merek yang dia buat ini sangat bagus, terkenal. Suatu hari orang ini menuju satu tempat yang dia belum pernah pergi, entah kota, entah kabupaten, pokoknya pergi. Dia sampai di sana lihat, wih, penduduknya banyak juga di sini. Kalau saudara pengusaha sepatu lihat orang banyak, muncul apa? Cepetan lah. Kenapa jadi pengusaha sepatu? Jangan lama-lamaan. Peluang. Untuk apa? Bisnis. Ya, jual sepatu di situ. Para penduduknya banyak. Seorang punya pengusaha restoran, baru kenal. Pergi ke suatu tempat yang dia belum pernah pergi. Woi, di tempat itu ramai sekali penduduknya. Mikir apa ini pengusaha restoran? Buka cabang. Wajar bukan? Nah, inilah
Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Motivasinya apa? Jadi ketika Tuhan membawa saya ke Papua tahun 90 bulan April, ayat ini sudah saya kerjakan dalam hidup. Saya menemukan, menentukan, menetapkan motivasi saya untuk ke Papua. Bagaimana cara menolong orang-orang Papua dalam arti sakit. Saya catat ada 4 musuh terbesar Papua. Ada 4. 1 itu tadi perang suku yang gak habis-habis. Lihat di Nabiren berapa waktu yang lalu, daerah Karangtumaritis, daerah tempat pertengkaran antar suku, betul nggak? Tiap kali ada masalah apa saja, tanya dia orang mana? Orang Dani? Orang Moni? Orang kejahatan. Seolah-olah memberi stempel sukunya yang paling salah. Tidak. Nah ini loh, musuh terbesar Papua itu ada 4. Catat nomor 1, perang suku. Kapan ini bisa berakhir? Harusnya diselesaikan. Pernah ada seorang sosiolog, kalau katanya ahli sosiolog, itu berkata, Pak Pendeta, yang kita harus berani punya hati yang tega, bunuh generasi yang tua, lalu didik anak-anak ini supaya nggak perang suku lagi. Memang masuk akal. Kalau nggak perang terus, dendamnya orang tua kepada suku A diteruskan ke anak. Ingatnya suku A itu jahat, ya suku A itu jahat. Betul tidak? Betul. Dan ini nggak selesai-selesai. Musuh nomor 2, kemiskinan di tanah ini tinggi sekali. Nah, penyebab kemiskinan itu karena judi dan mabuk. Betul tidak? Betul. Ini musuh terbesar. Kemiskinan itu karena perjudian, kemabukan yang ngeri sekali. Lalu ditambah lagi kasus perjinan. Lengkaplah penderitaan Papua. Nomor 3, karena penyakit. Karena penyakit. Betul, penyakit di sini tinggi. Tahun 90, Kepala Dinas Kesehatan Papua, masih seluruh provinsi ya, itu Dr. Slamet almarhum. Saya kenal baik. Nah, tahun itu Dr. Slamet itu memberikan data, dan sampai sekarang pun nggak berubah banyak. Kematian ibu melahirkan di tanah Papua ini sangat tinggi dibanding provinsi yang lain. Waktu itu datanya 56%. Ngeri sekali. Dan kalau ibu melahirkan itu meninggal, maka risiko bayi meninggal pun tinggi. Maka itu jumlah penduduk Papua sangat lambat pertumbuhannya. Maaf, dibanding suku-suku yang lain yang anaknya banyak itu. Karena habis mati, pola hidup yang tidak sehat. Nah, ini yang terjadi. Musuh keempat karena karakter yang susah diatur. Maaf, lihat sampai hari ini salah satu kelemahan orang Papua 2 kata ini, dikit-dikit dendam, dikit-dikit pala. Betul atau tidak? Betul. Itu yang merusak. Sampai kapan ini bisa berubah? Maka itu pendidikan adalah ujung tombak untuk memulihkan Papua. Katakan amin. Bukan doa keliling, bukan khotbah, pendidikan. Dan pusatnya harus kepada Tuhan Yesus, karena dia guru yang hebat. Jadi rajin-rajinlah saudara untuk terus belajar 4 Injil itu, karena di 4 Injil itu kita bisa menemukan karakter Yesus yang luar biasa. Pusatnya adalah Kristus, jangan kemana-mana. Jadi tolong, bagaimana cara kita bisa membasmi 4 musuh besar di Papua?
Dan saudara yang bukan orang Papua, yang ini menjadi pemikiran, motivasi yang benar untuk menyelamatkan Papua dari konsep. Mengerikan sekali. Kapan orang Papua bebas dari kata denda dan palang? Kalau nggak ngerti palang, begini salah satu penyebab. Tanah ini milik nenek moyang kami. Di Malang nggak boleh masuk, nggak boleh apa. Sampai berapa bulan yang lalu, BPD Papua, Bank Pembangunan Papua dipalang juga. Itu kan nggak masuk akal. Sehingga orang-orang nggak bisa ngambil uang. Menyedihkan sekali. Motivasi yang bagaimana? Nah, ini tugas kita lewat pendidikan untuk merubah. Dikit-dikit denda. Ada apa denda yang salah? Siapa? Ya, setuju? Ini 4 musuh besar yang Papua ini. Nah, Tuhan Yesus datang membebaskan kita dari semua belenggu-belenggu yang merusak kehidupan ini. Maka itu para tenaga pendidik, tenaga guru, ini panggilan Tuhan terbesar buat kita. Menyontoh hidup Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 29. Kata pendidik, kata guru itu pasti berhubungan dengan murid. Dan kalau guru dengan murid pasti belajar, betul? Maka konsep kata belajar itu ada. Dan lihat ayat ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, ini kiblat kita, ini fokus kita, ini pusat pembelajaran kita. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Saudara, ternyata belajarnya cuma 2 soal. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dulu, ini luar biasa. Dunia bisa berubah karena Tuhan Yesus hanya memberi 2 soal pelajaran. Kira-kira menurut saudara, kalau ada pusat pendidikan, soalnya cuma 2, itu bisa berhasil nggak? Nggak bisa. Cuma 2 mata pelajarannya. Tapi ini Tuhan Yesus. Dan hebatnya, sampai hari ini seluruh dunia, pusat pendidikan apa saja mengakui 2 soal, 2 mata pelajaran, 2 mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar, merupakan dasar dari semua pusat pendidikan. Hebat sekali. Aneh bukan? Oke, saya tanya, kalau belajar cuma 2 mata kuliah, itu gampang atau susah? Gampang. Gampang sekali, cuma 2. Nah, sekarang kita bongkar. Ternyata pusat pendidikan Tuhan Yesus ini unik. Betul-betul unik. Lihat 3 hal ini. 1, tidak ada persyaratan umur berapa bisa gabung ke sekolahnya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada nenek-nenek umur 76 tahun baru mulai masuk TK-nya Yesus tidak diterima. Ini artinya, betul. Ini luar biasa. Nomor 2, sekolah ini ada ujian. Dan ingat, ujiannya cuma 2 soal. Dan sekolahnya Tuhan Yesus, sekolahnya unik. Waktu ujian gak ada yang jaga, terserah kamu mau nyontek apa, mau dibawa ke rumah sambil berak kerjakan itu, gak ada yang nungguin. Ini sekolahnya hebat sekali. Betul? Yang ketiga, di semua sistem pendidikan dunia, kampusnya itu maksimal 4 kali ujian 1 mata kuliah tidak lulus, artinya drop out. Itu hukum internasional. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus ini unik. Mau 4 juta kali gagal, tetap diuji soal yang sama. Keren nggak kalau begitu? Keren. Nah, ini luar biasa. Cuma malaikat yang bingung. Oh, ketemu kamu lagi. Akan selesai. Ini sekolahnya Pak. Nomor 4. Sekolahnya Tuhan Yesus, tanda lulusnya bukan ijazah ini, ijazah itu, harus jadi sama seperti dia.
Amin. Itu sasaran. Belajarlah kepada. Nah, guru-guru miliki karakter Yesus dalam mengajar. Satu, apa? Lemah lembut. Lemah lembut itu artinya fleksibel, lentur, tidak kaku. Lemah lembut itu adalah sifat utama air. Ya, air. Air itu nggak pernah memberontak. Air itu nggak pernah melawan. Mau ditempatkan di tempat apa saja, dia ikut jadi. Betul nggak? Ini luar biasa. Maka itu saya katakan tadi, walaupun mata kuliah yang sekolahnya Tuhan Yesus berikan cuma 2, 1 lemah lembut, 2 rendah hati, tetapi mata kuliah ini diakui secara internasional bahwa ini fondasi. Lihat ya air ini. Saya beri contoh. Yusuf dan Maria itu lemah lembut. Lihat hidup mereka berdua. Pertama Yusuf anak emas, bukan? Betul nggak? Anak kesayangan Yakub, bapaknya apa-apa dinomorsatukan, dia bisa. Tiba-tiba nasibnya berubah, dia dimasukkan sumur. Yusuf ngomel? Enggak, malah main air di situ. Luar biasa. Nah, jadi dia nggak berontak, gitu. Nggak lama diangkat karena Ruben berpikir kasihan nanti kita. Yang dijual, nggak enak dijual, jadi budak. Yusuf ngomel? Tidak. Baru enak sebentar, istri Potifar cari masalah. Yusuf pindah masuk penjara seumur hidup loh. Hukumannya tanpa diadili. Yusuf santai. Itulah air. Saudara dan saya harus punya karakter Yesus yang utama ini. Lemah air. Jadi ngadepi kelas yang kacau, ngadepi kelas yang baik, ngadepi suasana panas, ngadepi suasana sejuk, harus Lemah lembut. tetap senyum. Oh enggak, amin. Amin. Ngadepi rekan sekerja yang jengkelin, tetap senyum. Amin. Amin. Kenapa tadi sesi pertama saya bilang berapa suku? Supaya kita belajar. Masing-masing kita punya karakter beda-beda. Tapi begitu saudara dan saya jadi air, aman. Betul? Orang Jawa ketemu orang Batak, air aman. Betul, orang Batak ketemu orang Maluku, aman, air. Terus begitu. Maka nggak ada masalah dalam hidup pelayanan kita. Maka itu jangan kaku kamu. Jangan bilang, aku ini air keras, aku ini air sapi. Itu apa? Maksudnya, pengakuannya air air itu air, tahu? Betul? Terus bilang, aku air sabun, air hujan, air apa, sudah air kecil, ada juga semuanya. Pokoknya air, amin? Maria ini juga air. Maka itu dia ditekuk, dilipat, dibengkokkan, diluruskan. Maria saudara dia. Ya. Nah itu Tuhan Yesus. Fleksibel. Bisa ngikuti. Pak bayang. Murid Yesus berapa? 12. Murid di sekolah kelas kita berapa? 30. Cuma 12 ekor. Bikin masalah semua, betul tidak? Betul. Aduh, makanlah itu 12 ini. Apa yang 3 ekor? Si Petrus, Yudas, Thomas. Maka itu kalau Tuhan Yesus tidak lemah lembut, dia stres. Ngadepin mereka. Yang kedua apa mata pelajarannya? Rendah hati. Nah ini keren. Apa itu arti kata rendah hati? Tidak memaksakan kehendak. Saya menemukan begini. Kalau tidak ada 2 mata kuliah yang Yesus Tuhan ajarkan kepada kita, maka 4 Injil akan banyak ayat berkata gini, maka jengkellah dia dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas. Betul enggak? Lu iya atau tidak? Ini orang kurang ajar semua. Nah, saya sebagai guru juga sadar. Dengarkan ya.
Dari 12 murid Yesus, yang bengkok berapa tadi? 3. Siapa satu? Yudas, Petrus. Jangan selalu kali kasih nama anak lagi Petrus. Ini maaf ya, bisa terancur surah lanjutin aja. Gini pertanyaannya. Apakah pelajaran yang Yesus beri untuk yang 9 dan yang 3 itu beda? Tidak sama. Ini penting sekali. Bagaimana Tuhan Yesus memberi materi pelajaran sama untuk 12 orang itu? Kenapa yang 3 bisa miring-miring? Nah, kembali lagi motivasi. Ternyata Petrus itu motivasinya jahat. Dia menjadi murid Yesus dengan prinsip nanti Tuhan Yesus memerdekakan orang Yahudi dari penjajahan Roma dan Petrus jadi menteri. Maka itu ketika Yesus mati nggak bagi-bagi, Petrus kecewa. Oh, itu motivasi mereka. Coba lihat Lukas 24. Tolong cari ayat berapa itu ya? Ketika 2 murid yang pulang kampung karena kecewa, ayat 26 atau berapa? Tolong, Filipus bantu cari berapa? Ada sesuatu menutupi mata mereka dan mereka itu mikir Yesus mau jadi raja. Ayat berapa? Kan? Oh, bukan 26 ya, coba cari. Sudah keluar? Bukan 26, saya salah. Ayo tolong carikan. Yang berapa? Lukas 24. Tidak, Filipus masih ingat ayat berapa? Ada sesuatu yang menutupi mata mereka, itu dulu. Ayo cepetan. Dapur sudah sibuk, bunyi kerok-kerok ini makan. Ramai sekali. Ada? Berapa? Cepetan. Atau saya pinjam Alkitab sini. Ada. Filipus, gimana Ayo. Cari dia. Dicari. Masih dicari Pak. Udah masih dicari. 31. 31. Oke, coba ada 31. Terima kasih. Pak. Ya, ada 2 loh, ada 2. Ketika itu terbuka oh bukan yang ini. Ya, ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Mereka itu mengira Yesus akan jadi raja. Ayat berapa? 16. Oke, coba lihat ayat 16. Ayo, 24 ayat 16. Nah ini, betul. Tetapi, baca. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, apa yang menghalangi mereka? Yaitu tadi ayat yang berapa itu? Karena mereka menganggap Yesus jadi raja. Ayat berapa? Maka itu motivasi kita menjadi rekan sekerja Yesus itu menentukan apa yang mempengaruhi mata kita. Lagi sekali, kalau saudara dan saya tetap kepada melihat orang banyak, belas kasihan ini muncul, maka kita nggak akan salah dalam ini. Ada ketemu ayatnya? Mereka itu mengira Yesus itu akan jadi apa? Surah 24. Ada nggak? Filipus? Ada, kita saya pinjam coba. Buku 21. Terima kasih ayat 21. Nah ini, terima kasih Bosian. Baca sama-sama. Padahal Kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu dia mati. 3 hari nggak bangkit sejak semuanya itu terjadi. Ini yang mengagetkan saya. Kan Tuhan Yesus pernah libur 1 hari nggak ngajar karena sakit perut? Tidak. Bahkan hari Sabat pun dia Ngajar. kelasnya buka. Sampai orang-orang Farisi, imam-imam marah. Kamu melanggar hukum Sabat. Jadi nggak ada liburnya sekolah Tuhan Yesus. Dan 24 jam ngajarnya. Karena kemana-mana bareng, makan bareng, tidur bareng, jalan bareng. Ternyata motivasi mereka mengharapkan
bahwa Yesus itu jadi raja secara politik. Dan ini kekecewaan Petrus. Maka itu betul ya, motivasi. Tuhan bekerja lewat hidup kita, bukan karena kita rajin doa puasa, rajin doa pagi, bukan. Jangan saudara merasa hebat kalau ada orang doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Hebat nggak? Tidak. Kapan kerjanya goblok? Doa pagi, siang, sore, malam hebat. Itu pengajaran yang salah. Maaf. Setuju? Bahwa doa itu nggak ada waktu jam. Nggak apa-apa itu biarnya. Ini yang Tuhan maksud. Jadi yang menentukan, yang menilai, yang membuat Tuhan bekerja lewat hidup kita adalah apa kita? Motivasi. Motivasinya ada di Matius 14 ayat 14. Lihat anak-anak Papua, lihat orang-orang banyak di sekitar kita, muncul apa di hati. Biarlah muncul belas kasihan untuk kita ajar mereka. Nah, rendah hati tadi apa? Lemah lembut itu air. Kalau rendah hati Tidak memaksakan diri. Begini maksudnya. Tuhan Yesus dari surga Pak? Tuhan Yesus dari Surga. kalau tidak ada pelajaran kedua, maka begini yang tertulis di 4 Injil. Kamu tahu nggak di surga nggak begini? Kamu tahu nggak surga itu begitu? Bisa nggak seperti itu? Selalu bilang surga itu begini, surga itu begitu. Tapi nggak pernah terjadi. Yesus benturan, bentrok, tersinggung, buat masalah dengan murid-murid kita. Karena dia lemah lembut dan rendah. Saudara yakin kalau semua karakter kita hanya belajar 2 mata kuliah ini saja dan kita lulus, paling hebat. Hebat. Saudara dan saya tidak akan pernah punya masalah dengan murid lain. Amin kan gitu diam saja. Amin. Saya ulangi, kalau kita punya 2 karakter Yesus ini dan kita lulus dalam ujian apa saja untuk 2 mata kuliah ini, hidup kita tidak akan pernah punya masalah dengan siapa saja. Amin. Dengan murid, dengan orang tua murid, dengan sesama rekan guru tidak. Karena lemah lembut dan rendah hati, itu artinya nggak pernah benturan dengan siapa saja. Dan itu hidup yang luar biasa. Maka itu kalau sampai ada di antara saudara yang tidak bisa lemah lembut, air yang sama ketika jadi es batu. Ngerti? Lu ngerti nggak? Ngerti. Apa? Jadi keras. Keras. Nah, begini ilustrasinya. Air bisa dipotong nggak? Tapi bisa dipotong semua. Bisa. Digores saja kita bisa. Nah, betul? Betul. Kalau saudara dan saya tetap jadi air, nggak akan tergores mau kata orang mau apa saja. Nggak rasa. Nah, ketika air yang sama jadi beku, jangan lagi dipotong, digores saja Bisa. Nah, ini hidup yang benar. Nah itu kalau saya sering ketemu orang yang suka tersinggung buat masalah, berkata aku punya masalah, dia itu kenapa begitu? Saya bilang yang goblok itu kamu. Betul? Tadinya air sekarang jadi es. Nah, supaya es jadi cair lagi, duduk di atas kompor. Gak panas, mendidih. Ngerti ilustrasi itu? Jadi percaya betul bahwa pusat pengajaran kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Dan cuma itu. Dan apa hasilnya? Itu kalimat terakhir. Saya ulangi, Pikulaku yang kupasang dan belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Kalimat yang lain, jiwamu gak akan stres. Ayat ini saya pakai untuk menolong banyak teman-teman saya, gembala, pendeta, pengkhotbah, penginjil. Kalau sampai stres melayani,
Saya bilang, kamu sedang tidak memikul kuknya Tuhan Yesus, tapi kamu memikul kuknya mertuamu. Nanti istilah itu ternyata beban mertua itu jauh lebih berat daripada beban serius. Maka itu kalau sampai ada orang melayani Tuhan stres, berarti dia salah mikul beban. Pikulah kok itu pasang. Kata kok itu tanggung jawab. Ayat 30 terakhir. Sudah piring ketemu sendok bunyi. Baca sama-sama. Sebab yang pertama adalah dan ringan. Luar biasa. Kalau membaca pakai logat Jawa, sebab kuk yang kupasang itu enak. Enak. Enak itu artinya apa? Nyaman. Pokoknya enak sudah. Apa? Nagih, ya nagih. Jadi nggak ada alasan untuk kita stres mainkan, nggak ada. Maaf. Lihat, kalau berapa hari lagi saya 52 tahun itu berat, saya nggak pernah stres melayani. Walaupun banyak tanggung jawab beban, ya karena yang saya pikir kuknya Tuhan Yesus. Dan baca dan Bebanku pun ringan. ini luar biasa. Kata beban itu gak bisa ringan. Ya betul nggak? Betul. Karena begitu dengan beban itu pasti ada berat. Berat. Tapi hebat, yang dari Tuhan Yesus itu pasti ringan. Amin. Amin. Jadi guru nggak boleh stres. Pacar putus pun, jangan sih. Saya punya prinsip, kalau kalian belum menikah, diputus pacar setelah 7 tahun, langsung buat pesta 7 hari 7 malam. Kenapa harus pesta? Dengan pertanyaan saya, mana lebih baik? Tahu tidak setia sebelum menikah atau sesudah menikah? Sebelum. Pinter semangkas goblok. Makanya kalau pacarmu memutus kamu bilang, puji Tuhan, aku nggak salah menikah nanti. Amin. Amin. Jadi bebannya Yesus itu ringan, kuknya itu Enak. Itu dia. Siap menjadi rekan kerja Yesus. Amin. Memberkati kita semua yang di rumah juga ingin awas kamu stres, katanya melayani Tuhan.